البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita meneruskan bacaan Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitab zakah, disebutkan pada pertemuan yang lewat ada 9 perkara yang sepakat para ulama untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, di antaranya disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga yang lainnya dari para ulama, yaitu kurma, demikian juga anggur, demikian juga syair, yakni gandum, ya demikian juga onta, sapi, kemudian domba ataupun kambing, emas, perak, kemudian zabib, ini tadi anggur yang sudah dikeringkan. Ini 9 perkara ini adalah ijma para ulama. Kemudian juga disebutkan tanaman yang itu didapatkan dari air hujan murni, maka dikeluarkan 1/10 setiap panen. Apabila dia dari kerja keras dia, maka zakatnya lebih sedikit, ini 1/20. Kemudian juga pembahasan terakhir terjadi perselisihan para ulama perhiasan yang dipakai seorang, ya seperti gelang ataupun yakni anting-anting umpamanya, ya demikian juga kalung yang dipakai oleh perempuan, maka terjadi perselisihan para ulama lebih aman dikeluarkan. Mengandalkan di tahun ini ahkam walaupun sedikit, ya demikian. Beliau mengatakan kalau perhiasan ini arada tamawul, kalau dia inginkan perhiasan dia pakai itu untuk berbanyak-banyak dalam hal harta, ya sebagai harta dia, bukan sekedar zina perhiasan, maka dikeluarkan. Ini khilaf yang sangat kuat di dalam permasalahan ini. Apakah perhiasan yang dipakai itu dikeluarkan zakat atau tidak? Ya, karena kadang-kadang kan jumlahnya tidak banyak. Ini jadi perselisihan tadi. Lebih aman memang dikeluarkan. Ya, ulah. Berikutnya hadis yang ke-19. Dan itu adalah yang ke-580 di buku ini. Qala Allah Ta'ala wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu tentang permasalahan ya barang-barang yang dijadikan untuk usaha, ya ma'rad tijarah. Seorang mempunyai uang, kemudian dia membeli barang-barang yang dia gunakan untuk jual beli, seperti toko bangunan namanya, demikian juga mungkin toko sembako yang ada di tokonya. Apakah dikeluarkan? Itu jadi perselisihan juga. Wan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, hadis yang ini pun dibicarakan oleh para ulama. Ulama di sini adalah dhaif, tapi sengaja yang dikeluarkan untuk dibahas masalah ini. Baik, karena ada rawi namanya Ja'far bin Sa'ad bin Samurah, yaitu dia majhul. Kemudian juga ada rawi yang lain, Khabib dan Sulaiman, ya Khabib bin Sulaiman, ya dia juga majhul, bapaknya juga, yaitu dhaif. Ibnu Hajar sendiri menghukumi hadis ini adalah lemah sekali. Tapi untuk dibahas masalah ini. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami an-nukhrija shadaqah, untuk mengeluarkan sedekah zakat, min alladzi nu'idduhu lil bai', dari
sesuatu dari barang-barang yang kami persiapkan untuk jual beli, barang dagangan. Biasanya orang-orang yang punya harta, jarang hartanya itu berupa uang. Seringnya uangnya itu sudah berwujud barang-barang yang digunakan untuk usaha. Entah mungkin untuk disewakan, ya kendaraan-kendaraan itu, ataupun mungkin untuk ya ini jual beli, toko bangunan, ataupun mungkin toko untuk ya sembako dan semisalnya. Ini yang dibicarakan masalah. Dohir di sini ya, kalau dia sahih bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Rawahu Daud, meriwayatkannya Imam Abu Daud. Wa isnadu lain, dan sanadnya adalah lemah. Tadi kita sebutkan lemah, sengaja menyebutkan ini. Hadisnya adalah lemah. Lalu bagaimana tentang masalah ini? Ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Jumhur berpendapat, ya kebanyakan ulama berpendapat al-ma'rudat tijarah, barang-barang yang dipersiapkan, yang dipamerkan untuk jual beli, itu ada zakatnya. Kalau dia sudah haul 1 tahun, jadi awal tahun dia hitung berapa ini kira-kira modalnya, uang yang dikeluarkan, biasanya itu sampai jutaan. Kadang-kadang sampai ya 500 juta untuk membuat toko bangunan gitu. Dihitung di awal, kemudian 1 tahun lagi. Ya, kalau dia sudah 1 tahun, 1 haul itu dihitung dikeluarkan. Inilah pendapat jumhur. Tetapi sebagian ulama seperti Daud Al-Dhahiri dan sebagainya yang pernah disebutkan Imam Syaukani, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, berpendapat tidak mengeluarkannya. Tapi kalau kita perhatikan, hampir semua orang yang dia itu mempunyai harta, jarang hartanya itu dalam keadaan diam. Ada saja dia itu gunakan untuk usaha. Bahkan disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya disebutkan saat yang sahih, beliau berpendapat untuk dikeluarkan. Dan demikian. Ya, tadi kita sebutkan permasalahan khilaf. Apakah dikeluarkan zakat dari barang-barang yang dimiliki seorang untuk usaha? Kalau kita katakan tidak, mungkin banyak sekali dari harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, mudah-mudahan untuk amannya dikeluarkan, dihitung di awalnya kemudian di akhirnya. Ya, mudah-mudahan demikian. Berikutnya hadis nomor 21. Ya. Walaupun disebutkan oleh Imam Sunani di sini cuma mengundir dari permasalahan tadi, belum mengatakan ijma' qaim ala wujubi zakah fi mali tijarah. Ijma' yang telah tegak atas wajibnya zakat untuk harta yang digunakan untuk jual beli tijarah. Jadi permasalahan yang khilaf tadi kita sebutkan. Berikutnya hadis nomor 21. Wa anna Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim, tentang barang yang didapat dari apa? Dari temuan harta karun dan semisalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, wa bi rikasi khulmus, dan di rikas, ya, kalau istilah kita harta karun, korun, ya, harta yang ditemukan di bawah tanah atau semisal itu, maka harta karun ini khumus, 1/5 dikeluarkan. Mudah dari hadis Bukhari Muslim. Kenapa jumlahnya banyak? Kalau kita perhatikan, yang berupa tanaman adalah 1/10, ya, kalau dia dengan jerih payah airnya maka 1/20. Kemudian kalau kambing itu adalah ya 1/40. Ini kok 1/5? Disebutkan karena li'annahu ma fi ta'ab, karena tidak ada letihnya. Tiba-tiba dia berjalan atau menggali, ditemukan emas, harta karun yang banyak. Jadi tidak ada yang sulit-sulit dia. Tidak perlu bercocok tanam, tidak perlu dan itu. Tiba-tiba dapat harta yang banyak, sehingga zakatnya lebih banyak dikeluarkan. Ya itu.
dan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak, ya, kerabat, demikian juga orang-orang miskin, ya, dan semisalnya. Di sini utang balik. Dan disebutkan rikas sendiri adalah barang-barang yang ditemukan dari peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu, ya, orang-orang jahiliyah, orang-orang terdahulu. Kalau kemudian dia menemukan barang seperti ini tidak dimiliki orang, sebagian mengatakan ini barang temuan padahal milik orang. Tapi kalau dia itu adalah memang barang temuan, dia menggali tiba-tiba ada tadi kita sebut harta karun, maka dikeluarkan. Kemudian siapa yang wajib mengeluarkannya? Itu orang yang menemukannya. Kemudian juga apakah disyaratkan harus ada nisab? Umpamanya emas harus 85 gram ataupun perak, demikian tidak. Ya, dia menemukan emas sedikit saja, ya, dari barang temuan dia keluarkan, walaupun tidak sampai memenuhi nisab, yaitu. Demikian juga tidak disyaratkan 1 tahun. Selama dia ketemu barang tersebut, maka segera dia untuk kemudian mengeluarkan zakatnya. Kemudian juga apakah khusus di emas dan perak? Tidak. Kadang-kadang barang seperti, ya, intan, berlian ataupun permata itu kadang-kadang lebih mahal dari emas, demikian juga perak. Jadi tidak disyaratkan barang temuan ini adalah berupa emas dan perak. Kemudian sebutkan berikutnya hadis nomor 22. Qala Allah Ta'ala wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jadihi. Dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, Shu'aib bin Muhammad, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ini juga, ya, harusnya dibicarakan, ya, tapi insyaallah ada yang menguatkan, ya, dihasankan juga, walaupun disebutkan Ibnu Majah tidak mengeluarkan, ya, itu mengeluarkan dari Imam Syafi'i di Musnadnya, demikian juga Abu Dawud, demikian juga Imam Nasai. Jadi tidak dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Nanti kalau disebut oleh Ibnu Hajar mengeluarkan Ibnu Majah, yang benar tidak, yang mengeluarkan dengan Imam Abu Dawud. Dan di sini hasan, ya, sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fi kanzin wajadahu rajulun fi khoribatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang apa? Kanz, sesuatu yang didapat, suatu simpanan yang didapat. Wajadahu rajulun, seseorang mendapatkannya fi khoribah, bangunan yang hancur. Ya, seperti tadi hampir mirip dengan barang temuan harta karun tadi. Tapi dia mendapatkannya di suatu kampung atau tempat yang dia itu sudah hancur, sudah tidak ada penghuninya atau semisal itu. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini, tentang simpanan atau temuan yang didapat oleh seseorang di rumah-rumah yang hancur. Maka Nabi mengatakan, in wajadahu fi qaryatin, kalau engkau mendapatkannya di suatu qaryah, di suatu desa, maskunatin, yang ditinggali, fa'arifu, maka kenalkanlah, umumkan. Ya, khoribah tadi, ya, secara umum ini rumah-rumah yang hancur. Kalau kemudian sekitarnya ada orang-orang dan semisalnya, maka umumkan. Ya, seperti kita di dalam suatu kampung yang sudah hancur, kemudian kita dapat barang temuan di situ, maka di sini Nabi mengatakan, ya, apabila di situ ada orang-orang yang tinggal, umumkan. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin, apabila kamu dapati barang ini di suatu desa yang tidak ada orangnya, sama sekali tidak ada orangnya, fa fihi wa fi rikas khumus, maka di dalamnya, dalam barang temuan ini, demikian juga rikas yang tadi kita sebutkan harta karun tadi, khumus 1/5. Jadi hukumnya sama seperti harta karun. Kalau seorang mendapati barang di suatu kampung yang sudah tidak ditinggali, maka dikeluarkan 1/5. Kalau yang tadi umpamanya tidak ada,
Ya, ini di suatu kampung itu ada penghuninya diumumkan, tidak langsung diambil tapi diumumkan. Tapi kalau tidak ada seorang pun di situ, maka dikeluarkan seperlima. Akhrajahu Ibnu Majah, mengeluarkannya Ibnu Majah. Tapi kita sebut tadi tidak ada dalam riwayat Ibnu Majah. Ini riwayat Abu Dawud. Kemudian disebutkan biisnad dan hasan dengan sanad yang hasan. Maka di sini jelas menunjukkan seorang kalau dia mendapati barang di suatu tempat yang ada penghuninya, hendaknya diumumkan. Walaupun rumahnya mungkin sudah hancur, tapi kalau di situ tidak ada seorang pun, tidak ada yang tinggal, tidak ada penghuni, maka dikeluarkan seperlimanya. Ya itu. Ya, demikian di sini yang sudah kita